Taufik. Jadi saudara sekalian, ini ridiculous ya. Tiba-tiba Muhammad Taufik yang mewakili kita menjalankan perannya sebagai perwakilan dari masyarakat dalam tanda kutip untuk memenuhi keinginan tawanan kita, curiosity atau the right to know soal ijazah mantan Presiden Jokowi, tiba-tiba diadukan oleh nggak ngerti siapa ya. Intinya adalah dia termasuk satu dari 8 orang yang baru diadukan. 3 pemain lama dalam tanda kutip dan 5 pemain baru. Nah dari pemain baru itu ada TPUA sebagai organisasi konon katanya dilaporkan juga. Jadi ada komentar dari Pak Taufik ya terkait dengan ini sebenarnya. Dia mengatakan anak itu cari tenar, pengen viral ya, biaya ngirit dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang disampaikan Pak Taufik ya. Intinya dia mengatakan ya nggak bisa. Lalu putusan MK, keributan di ruang digital tak masuk delik pidana undang-undang ITE. Ini putusan MK yang kadang-kadang kita tidak pedulikan ya. Kemudian Roy Suryo dan lain-lain tak bisa dipidanakan, clear. Oke, untuk menghemat waktu dan tidak menunggu lebih lama, coba kita hubungi Dr. Muhammad Taufik pakai Q. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya mengucapkan dalam tanda kutip selamat. Ternyata Anda juga diadukan ya oleh nggak jelas itu. Pokoknya di Polres Depok. Betul. Saya khawatir Anda punya istri di sana, enggak ya? Enggak, karena Taufiknya lain. Karena ini kan Amin Raisnya juga lain, Amin Raisnya. Oke, jadi locus delictinya. Yang jelas saudara sekalian, kita mendapatkan berita bahwa ada 8 orang lagi yang diadukan, tetapi 3 pemain lama ya. Pemain lama itu Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi pemain baru itu Dr. Taufik, Amin Rais, Gus Dur baru bebas sehari sudah diadukan. Nanti jawaban saya mengagetkan semua pihak itu. Jawaban saya nanti mengagetkan semua. Kemudian TPUA dan Khalid ya. Saya tidak terlalu kenal dengan Khalid itu siapa. Mungkin Khalid Muhammad atau apa Walhi. Tapi kalau Khalid ini saya nggak paham. Jangan-jangan ya, cuma Khalid ini yang domisilinya di Depok. Jangan-jangan. Biar ada locus delictinya dong. Tidak domisili gitu ya. Oke. Pak Taufik, silakan Anda mengeksplorasi 5 tersangka baru, 1 organisasi, 4 manusia, dan besok itu ada deklarasi dukungan terhadap terhadap usut ijazah Jokowi dan dukungan terhadap 4 orang, Roy Suryo, Rismond Senipar, Dr. Tifa, dan kemudian Rizal Fadila. Tapi kelihatannya harus ditambah lagi dengan 4 orang lagi. Dr. Taufik, Amin Rais, kemudian Gus Nur, Bambang Tri, bahkan 5, yaitu Dr. Khalid ya. Silakan Pak Taufik melakukan eksplorasi terhadap gugatan yang walaupun kelihatannya main-main dan kita tertawakan, tapi toh diperiksa oleh polisi sebagai laporan, dan laporan tentang tindak pidana pemalsuan dokumen tidak diterima. Silakan. Ini saya tidak menganggap satu berita menarik, makanya ketika semalam Bang Refli telepon, sebetulnya kita lagi rapat, dan tadi pagi kan saya lagi naik sepeda sama istri. Komentar saya nanti yang terakhir ini sangat menohok dan akan naik jadi sepeda sama istri itu satu sepeda maksudnya? Iya, bersepeda berdua dengan istri ya. Jangan ditafsirkan yang lain itu kan jadi repot itu. Jadi pertama, saya juga tidak mengenal namanya Rahyan atau siapa itu ya, yang masih umurnya 27 tahun, yang jelas identitasnya dia itu jobless karena pekerjaannya kosong, itu harusnya ditambah. Pekerjaannya adalah buzzer atau laporan polisi, begitu lebih keren menurut saya. Baca ya,
Ya sudah, di KTP-nya itu kosong. Lalu dia mengatakan bahwa lokasinya itu tidak disebutkan RT RW, hanya koordinat RT RW Depok, tapi di di mana dan dalam seperti apa saya melakukan kejahatan yang disebutkan di situ pasal 160 KUHP, ditambah juga di situ pasalnya nggak disebut, hanya pasal 160 saja itu. Ya, tidak disebutkan undang-undang ITE dan sebagainya. Maka saya pertama akan komentari dulu. Yang pertama, saya tidak tahu. Ini agak aneh bahasanya nih ya. Telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum. Iya. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 160. 60. Oke, silakan. Ya, jadi satu, saya menunjukkan keanehan aja. Jadi siapapun yang dilaporkan disebut nama itu jangan takut. Karena sepertinya saya masih ingat 2 tahun yang lalu ketika almarhum Pak Mutrik masih hidup, saya juga dilaporkan bersama tokoh. Tapi pada saat itu di Polda Banten, dan Polda Banten menolak karena lokusnya tidak ada di Polda Banten. Saat itu kalau tidak salah saya lagi berorasi, kebetulan ada Pak Amin, ada Pak Mutrik di Gedung Umat Islam Kartopuran, dan kasusnya ya saya juga tidak membentuk tim penasihat hukum atau apapun, saya tidak membentuk. Kemudian saya mengomentari substansi dari perkara ini. Saya komentari dulu dari nama, ya, namanya itu saya tidak mengenal. Kemudian kalau hukum itu bicara berdasarkan namanya lokus delikti, lokasi kejahatan di mana dan tempus waktu kejahatan. Kalau di situ kalau tidak salah disebutkan laporannya 26 April, peristiwanya 20 April. Saya tidak mengerti itu berada di mana dan dalam rangka apa, ya. Itu kalau kita menyebut lokus dan tempus delikti. Jadi saya tidak tahu kejahatannya apa di peristiwa itu. Kalau mendasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 46 berarti dia menyebut KUHP. Tetapi sepertinya dia menulisnya tidak lengkap begitu. Jadi disebutkan di pasal 160, ya. Pasal 160 ini penghasutan yang kita sudah pernah diskusi ya, kalau malam atau apa itu. Saya mengatakan pasal 160 itu dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing Romawi 7 garing 2009 itu sudah dijelaskan tidak lagi merupakan delik formil, tapi khusus hanya delik material. Artinya delik material pasal 160 mau dimaknai bahwa itu kerusuhan yang sifatnya absolut atau relatif, penghasutan maksudnya, saya koreksi, penghasutan yang sifatnya relatif atau absolut. Absolut itu artinya begini, kita mulai dari absolut. Bahwa seseorang dianggap menyebarkan kebencian, ya, kemudian seseorang dianggap menimbulkan kerusuhan apabila satu, misalkan saya di depan kantor polisi atau di depan kantor bank, ayo bareng-bareng kita serbu, dan kemudian masyarakat menyerbu bank atau kantor polisi, maka disitulah saya dikenakan pasal penghasutan. Itu pasal 160 tentang absolut. Nah kalau relatif itu beda lagi. Saya duduk-duduk sama seseorang, kemudian kita bicara-bicara, wah brengsek ya, saya daftar ke sekolah itu nggak diterima anak saya, padahal rumah saya dekat, ini kan zonasi, ayo kita serbu. Nah itu pasal 160, tetapi sifatnya relatif karena ajakannya itu tidak secara langsung. Ya oke, itu delik formalnya dulu. Iya. Nah delik materialnya harus kita breakdown juga. Yang dimaksud delik material itu harus ada perbuatan fisik. Perbuatan fisiknya apa? Dengan saya pidato, terus masyarakat berbondong-bondong, yang delik absolut tadi, datang ke kantor polisi menyerang dengan cara apa? Terserahlah, mau pakai tangan, pakai alat dan sebagainya, itu masuk. Ya, atau yang kedua, secara tidak langsung saya ngomong, lantas dengan ucapan saya tadi 1 atau 2 orang datang ke kantor polisi, setelah saya berbincang-bincang di warung kopi, maka saya masuk, ya. Tetapi yang harus dipahami dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing 7 2009, jelas pasal itu tidak bisa dikenakan kepada siapapun kalau orang ngomong dan sebagainya, ya. Lantas kalau dia mendasarkan pada pasal 28 ayat 3 pasal 45
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini Bang Refli, saya speak up, tolong disampaikan kepada Pak Rismon Sianipar. Bang Rismon lah, itu adik saya, itu masih muda, lebih muda jauh dari saya, Adinda Rismon Sianipar, kepada Mas Roy Suryo, ya, kepada Pak Rizal Fadila, kepada Bu Dr. Tifa. Ini ada rahmat tersembunyi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU garing 22 Romawi 2024 yang diucapkan pada tanggal 29 April 25, berarti hari ini, pasal-pasal bahwa keributan di medsos segala macam itu dihapus. Karena kenapa itu dihapus? Itu sejalan dengan penghapusan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Peraturan Pidana nomor 1 tahun 1946 yang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 garing PU garing 11 Romawi 2023 yang sama-sama dihapus. Jadi hari ini tidak ada lagi orang yang hanya karena berdebat di medsos, orang tidak setuju dengan Jokowi atau apapun dipolisikan, itu tidak setuju, tidak bisa. Oleh karenanya saya tidak mengerti yang lapor ini itu kehendak siapa. Justru yang harus dipahami ini, saya gantian nyerang orang yang membuat laporan sementara perbuatan itu tidak ada, dan perbuatan itu apalagi kalaupun ada, perbuatan itu sudah bukan lagi tindak pidana, maka orang itulah yang disebut menghasut, orang itulah yang disebut telah memfitnah. Kalaupun pasal penghasutan tidak masuk, tetapi pasal fitnahnya masuk. Fitnahnya dua, fitnah secara lisan maupun fitnah lewat tulisan, lewat Undang-Undang ITE. Jadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PU garing 22 Romawi 24 yang diucapkan hari ini, maka pasal 28 ayat 3 itu tidak punya kekuatan. Bagaimana mungkin? Medsos itu memang harus rame, medsos itu harus berdebat. Masa orang di medsos dilaporkan? Dan ditambahkan persis dengan putusan pasal 7 garing 7 Romawi garing 2009 bahwa yang dimaksud kerusuhan itu harus kerusuhan secara fisik. Begitu Bang Refli. Jadi Pak Taufik, atas dasar itu saya tidak akan pernah menyiapkan tim hukum atau pengacara. Saya tidak akan pernah menyiapkan itu. Dan itu tidak mungkin. Ini saya komentari lagi ya. Ini sebuah kejahatan kalau Gus Nur dan Bambang Tri dilaporkan atas dasar apa? Kalian itu fitnah, orangnya di penjara kok. Saya yakin dia dapat video yang diputar berulang-ulang. Maka kalau itu kejahatan, deliknya itu disangkakan yang muter video, bukan kepada Gus Nur, bukan kepada Bambang Tri. Lah orangnya aja di penjara pada saat peristiwa. Itu tanggal 20, Bang Refli. Jadi udah aku pelajari, tanggal 20 itu hari Minggu, sementara mereka berdua ini keluar tanggal 26 hari Sabtu. Jadi itu kalau Bambang Tri bahkan belum keluar diperkirakan. Iya, kalau belum keluar lebih-lebih apa kejahatannya. Maka kalau mereka ini ternyata ngarang, perlu diperiksa Badan Narkotika Nasional. Mereka jangan-jangan makan kecubung atau makan apa begitu, mabuk begitu. Gitu Bang Refli. Senyum aja aku. Saya senyum aja, nggak pernah takut dengan laporan-laporan itu. Ya, oke, silakan. Kita bacakan ya putusan MK yang baru keluar hari ini ya. Ya, aku udah kirim ke Bang Refli. Iya, kita bacakan biar penegak hukum paham tuh. Karena ini putusan MK itu mengikat sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Langsung diumumkan. Dari kompas.com, putusan MK.2 keributan di ruang digital tak masuk delik pidana Undang-Undang ITE. Jakarta, kompas.com, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan bahwa kerusuhan atau keributan di ruang digital seperti media sosial tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo dalam sidang putusan perkara nomor 115 dan seterusnya di ruang sidang MK Jakarta Pusat Selasa 29 April 2025. Ya, bayangkan hari ini. Menyatakan kata kerusuhan dalam pasal 28 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kata Soehartoyo, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital cyber, ujar dia melanjutkan. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hakim Arsul Sani mengatakan MK menilai bentuk kerusuhan atau keonaran dalam Undang-Undang ITE tidak ada parameternya yang jelas. Oleh karena itu MK kemudian menyebut kata kerusuhan dalam norma pasal 28 ayat 3 dan pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2024 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 ya, secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau cyber, kata Arsul Sani. Selain itu, bentuk kerusuhan dan keonaran juga tidak relevan dengan perkembangan zaman di saat teknologi berkembang pesat. Saat ini, masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik dan bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum, kata Arsul Sani. Kata Arsul Sani, bukan Asrul tapi Arsul dia. Arsul Sani. Arsul. Siapa yang merubah nama itu? Nggak ngasih jenang. Oke, jadi sobat dan jadi sekalian, Bang Refli, sebelum itu dijawab, saya katakan Allahu Akbar, masih ada keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya minta Bang Ahmad Konstitusi silakan deklarasi, tapi tidak usah mengantarkan mereka ke Polres mana tuh, Polda Metro atau ke Polres Depok, karena sudah tidak mengikat. Dan itu menurut saya sebagai ahli pidana sejalan dengan penghapusan pasal 160 dari semula delik formil menjadi material, dan juga dihapuskannya pasal 14 ayat 1 ya di dalam undang-undang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 PUU Romawi 11 2023. Jadi jelas, dan pasal 160 dikoreksi dengan putusan MK nomor 7 garing Romawi 7 garing 2009. Jadi ini kemenangan buat orang yang jujur, kemenangan buat mereka yang sekarang tengah mengajukan gugatan terhadap ijazah Jokowi. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, putusan MK ini mengikat sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi hari ini langsung mengikat kepada para penegak hukum. Anda harus memperhatikan ada dua putusan MK. Kalau Anda bicara tentang pasal 160, maka pasal 160 itu harus ada delik materialnya. Ada kejahatan atau pelanggaran yang real yang terjadi, dan itu jelas bukan di ruang cyber tapi di ruang fisik. Betul di ruang fisik, dikonfirmasi lagi dengan putusan MK Undang-Undang 28 ayat 3 atau 45A ini yang mengatakan bahwa kerusuhan yang dimaksud adalah kerusuhan yang sifatnya fisik. Jadi kalau misalnya kayak kemarin diasumsikan orang kemudian menyebarkan berita bohong, Habib Rizik lah, kemudian Habib Bahar lah, Saganda dan lain sebagainya. Yang paling mahal kan Gus Nur sama Bambang Tri itu, Bang Refli, kasihan mereka berdua 4 tahun Gus itu Nur dan waktu yang Bambang Tri kan itu. tidak terbukti menyebarkan berita bohongnya kan, dia kena ujaran kebencian. Menyebarkan berita bohong itu ya, undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang 1 1946 pasal 14, 15 khusus pasal itu sudah dihapuskan oleh MK. Dan kalau Anda mau menggunakan Undang-Undang ITE itu harus kerusuhannya sifatnya fisik. Jadi paham penegak hukum, jangan kemudian mengentertain siapapun yang ingin menggunakan hukum dan penegak hukum untuk kepentingan dirinya. Silakan Pak Taufik tambahkan wrap up dan closing statement. Pertama, bahwa diskusi yang singkat pada siang hari ini satu blessing in disguise ya, karena sebelum saya ditelepon Bang Refli, saya dapat teman
Bang Taufik, tolong baca putusan MK. Langsung saya baca, saya forward ke Bang Refli. Pertama, saya ingin garis bawahi, kenapa terbit putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 PUU 2021-2023 yang menghapus pasal 28 ayat 3, karena itu mutatis mutandis dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garing 7 Romawi garing 2009 bahwa yang disebut onar di dalam pasal 160 itu haruslah juga fisik, diartikannya begitu. Dan itu sejalan dengan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pegiat HAM Haris Azhar, yang kemudian diputus dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 nomor dan hari ini muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 115 PUU garing Romawi 2002-2024. Jadi menandakan Mahkamah Konstitusi sudah mengadakan revolusi dalam arti kata cara berpikir bahwa jahat itu harus secara fisik, tidak ada jahat ucapan ngomong-ngomong begini orang dinilai jahat, tidak bisa ngomong-ngomong begini orang ditahan. Kalau omong-omong jahat maka Prabowo nanti bisa ditangkap tuh karena omong-omong terus. Omong-omong terus, iya. Jadi terus yang terakhir saya ingin mengatakan, saya pesan kepada Anda yang muda-muda yang suka melaporkan, termasuk melaporkan Rai Suryo, dan yang kejam lagi Anda itu melaporkan namanya Gus Nur sama Bambang Tri, orang yang belum selesai merdekanya Anda laporkan. Anda yang melaporkan Rismon Sianipar, Anda itu akan malu, karena Rismon pula ahli yang diundang oleh Oto Hasibuan di dalam sidang Kopi Maut Jessica. Jadi ini orang-orang yang Anda laporkan, termasuk yang lagi ngomong Muhammad Taufik ini sudah beberapa kali dilaporkan dan saya nggak pernah datang. Saya cukup ngirim surat. Jadi kalau ada teman-teman Jakarta yang ingin menjadi penasihat hukum saya dari pertama tidak grogi. Karena satu, saya memang mengerti tentang pidana. Yang kedua, saya juga menulis buku tentang ITE, namanya Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang Subversi. Jadi clear hari ini rekan-rekan, yang disebut hoax, yang disebut onar itu kalau orang saling berbaku pukul, kalau di situ ada kerusuhan. Keresahan tidak bisa diartikan sebagai kerusuhan. Dan kerusuhan itu sesuai putusan MK nomor 15 PUU 2002-24 yang diucapkan hari ini harus secara fisik. Jadi jangan mengada-ngada seperti Habib Rizik, Habib Bahar, Sahganda Nainggolan, yang kausalitasnya juga nggak ada dengan demo Omnibus Law itu kan. Saya minta hari ini kepada Mas Rai Suryo, Adinda Risman Sianipar, Bu Dokter Rismon Sianipar dan Bu Dokter Tifa serta Bang Rizal Fadilah nggak usah datang ke kantor polisi, cukup mengutus penasihat hukum mengirim surat yang mengatakan delik itu sudah tidak berlaku. Berhentinya sebuah perkara pidana itu karena tiga. Satu, karena orang yang tersangkakan meninggal dunia. Yang kedua, undang-undang itu sudah tidak berlaku, sudah direvisi. Dan yang ketiga, ada peraturan baru yang lebih menguntungkan. Dan ini yang kedua terpenuhi karena pasal itu sudah dihapus. Begitu Bang Rofli, tetaplah kritis dan mestinya channel ini harus ganas. Maka saya merencanakan mau geruduk RH Channel. Oke, silakan. Tolong di waktunya yang jangan subuh-subuh ya geruduknya. Ya saya kan mau minta ditraktir di yang depannya itu, yang Meksiko itu boleh, dong, sama kawan-kawan dong. Oke, iya. Oke, Pak Taufik. Kalau ada yang mau di-closingkan lagi silakan, tapi kalau tidak ada saya stop. Closing statement saya buat teman-teman yang hari ini diadukan, Anda tidak perlu mendatangi undangan karena saya yakin ini zaman sudah berubah ya. Zaman sudah berubah. Yang kedua, bahwa sekarang terjadi revolusi informasi, buktinya apa? Persidangan di Solo di sebuah kota kecil yang liput adalah media-media nasional dan disiarkan secara online. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang datang DM saya bertubi-tubi, apakah bukan Pak Taufik ini pengalian isu? Pak Taufik sudah ada deal dengan Pak Jokowi. No, saya bukan Bu Yamin. Saya tetap akan konsisten. Hari Rabu saya akan datang dan sesuai Peraturan nomor 1 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia,
bahwa mediasi itu harus dihadiri in person dalam hal ini Pak Jokowi. Doakan kami tetap istiqomah, doakan kami tetap sehat, dan doakan Pak kami. Taufik, sebelum doa mendoa, ternyata saya ada satu agenda yang belum saya selesaikan, membaca komentar Sobat RH. Oke, silakan, silakan. Ini ada dari Dr. Valina Singka Yohan, bukan Valina Singka, tapi Valina yang lain. SIP berarti bukan dosen UI ya, bukan dosen UI. Ya. Dia mengatakan ya, semakin difitnah Pak Jokowi semakin jaya, semakin dibenci Pak Jokowi semakin mulia, semakin dibicarakan Pak Jokowi semakin dicintai rakyat. Pak Jokowi great again, ya. Dokternya ragu itu benar apa enggak itu? Yang aku dokter itu tapi ragu. Gini, Pak Jokowi jenius berhati mulia. Bukan itu yang saya ingin underline, ya. Apa tuh? Soal fitnah, ya kan? Jadi ada yang mengatakan wajar aja dong Roy Suryo diadukan karena dia sudah memfitnah berkali-kali. Saya mengatakan, loh, kalau mau pakai pasal fitnah, ya Pak Jokowi sendiri yang datang, jangan nabok militan lain gitu. Tolong perkuat Pak Taufik. Sekarang saya ngutip dari Anda juga kan? Oh, jadi begini, pasal 28 ayat 3. Jadi begini, delik itu ada yang sifatnya relatif absolut. Absolut itu siapapun bisa punya legal standing untuk membuat laporan. Tetapi kalau delik itu sifatnya relatif seperti penghinaan, pencemaran nama baik, perzinahan, maka yang bisa melapor itu harus memiliki 3 hal. 1, dia orang yang dirugikan, ya. Yang kedua, atau dia ahli waris dari orang yang dirugikan, ya. Yang ketiga, orang yang berhubungan nasab dengan orang yang dirugikan. Artinya dia harus punya kaitan darah. Kemudian sesuai dengan peraturan Kapolri, ya, nomor 8 tahun 2021 dan SK Kapolri 2 2021, tidak ada di dalam perkara pidana itu laporan bisa diwakilkan. Kenapa? Sebagai ahli pidana saya mengatakan karena kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa diwakilkan. Kalau kewajiban dan tanggung jawab pidana bisa diwakilkan, artinya orang bisa lapor. Logika hukumnya koruptor itu tidak perlu datang, cukup membayar penasihat hukum menyewa orang yang dikuasakan untuk jawab, dan nanti yang ditahan orang itu. Jadi logika hukum itu harus dikembalikan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan. Karenanya kalau Anda ingin mengatasnamakan Pak Jokowi melaporkan, Anda harus datang sendiri. Kalau Anda merasa Pak Jokowi difitnah, padahal pasal 310 sudah dihapus. Bang Refli, pasal 310, kalau saya berantem sama Bang Refli adu mulut tidak lewat medsos, itu saya nggak kena pasal pidana. Itu sudah dihapus. Oleh karenanya lewat jalur ini mari sama-sama kita belajar. Yang kedua, hormatilah konstitusi, karena konstitusi itu sifatnya adalah pacta sunt servanda, berlaku sebagai perjanjian nasional antara yang membuat Mahkamah Konstitusi dan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk polisi, jaksa, hakim, relawan Jokowi, dan kami penasihat hukum, serta mereka orang-orang yang kebetulan hari ini mengkritisi Jokowi. Begitu closing statement saya. Salam bahagia dan tetaplah kritis, karena kita harus berani menyatakan merdeka di negara yang katanya sudah merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.